Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan untuk pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesediaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu susah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang berada di sisi dengan 10.000 di sebelah kanan, tapi Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular gedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyakan dia dan akan kubiarkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan
pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja, berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1, adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua, tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Halo, selamat datang dalam ibadah online minggu ini bersama Gereja Mahogani Bali. Mari persiapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Saya David dan saya Sherlyn mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadat. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu,
selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Yesusku, aku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak perlu ku tasbihmu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak perlu ku tasbihmu. Yesus, sungguh ku cinta Kau.
Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Apa kabar kita pagi hari ini? Luar biasa. Yang luar biasa, kita berikan tepuk tangan kita yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 26 dan ayat 27. Yehezkiel pasal 36 ayat 26 dan 27 yang berbunyi demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mencari kekristenan itu bukan karena kita lahir dari keluarga Kristen, bukan juga karena orang tua kita Kristen, dan bukan juga karena kita beribadah ke gereja setiap hari Minggu. Tetapi menjadi kekristenan diawali dengan sebuah titik balik yang disebut dengan kelahiran yang baru. Bapak Ibu Saudara, ada titik dan berbalik. Kenapa saya bilang titik balik yang disebut dengan kelahiran yang baru? Mungkin selama ini, sadar atau tidak sadar, kita melakukan dosa. Mungkin selama ini, apa yang kita lakukan, kita berpikir bahwa itu yang terbaik, itu yang disenangi Tuhan. Tapi mungkin juga, apa yang selama ini kita lakukan, itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Yohanes, percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Mungkin selama ini yang orang-orang Farisi berbuat, mereka pikir bahwa ini yang terbaik, ini yang benar. Bapak Ibu Saudara, tapi semua itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Makanya saya bilang bahwa titik balik dari semua dosa-dosa yang kita lakukan hanya satu, kelahiran yang baru. Memberi hidup kita untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Ibu Saudara, itu titik balik. Meninggalkan cara hidup kita yang lama dan ikut bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini saya akan membagikan tentang 3 hal, Bapak. Tiga poin untuk Bapak Ibu Saudara di rumah. Saya akan membagikan tentang 3 poin. Apa itu arti dari kelahiran yang baru? Poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kelahiran yang baru adalah sebuah proses awal seorang memperoleh keselamatan. Adalah proses awal seorang mengalami keselamatan. Ini kelahiran yang baru. Waktu kita memberi hidup kita, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini proses awal yang baru Bapak Ibu Saudara, untuk kita mengalami keselamatan itu. Mungkin selama ini kita hidup di dalam dosa, baik itu dosa perzinahan, baik itu dosa-dosa yang lain, yang mungkin kita tidak bisa hidup dengan udah berapa banyak dosa yang saya buat. Tapi waktu kita dilahirkan kembali, kita mau dilahirkan kembali, memberi hidup kita kepada Tuhan untuk Tuhan pakai, Bapak Ibu Saudara. Poin yang pertama adalah kelahiran yang baru adalah proses awal di mana kita memperoleh keselamatan ini. Jadi ingat baik-baik bahwa kelahiran yang baru itu adalah proses awal Bapak Ibu Saudara untuk kita menerima, memperoleh keselamatan. Tanpa kelahiran baru, seorang tidak bisa memperoleh keselamatan.
Di dalam kitab Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dengan tegasnya berkata bahwa jika seseorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Kenapa itu? Karena bahwa kita tidak bisa bergabung dengan Tuhan waktu kita masih di dalam dosa, Bapak Ibu Saudara. Gelap tidak akan mungkin bersatu dengan terang. Makanya Tuhan bilang begitu. Firman ini Tuhan katakan kepada seorang Farisi, namanya Nikodemus. Bapak Ibu Saudara, ini Tuhan bilang sama Nikodemus. Banyak pertanyaan-pertanyaan Nikodemus atau pertanyaan-pertanyaan dari Nikodemus yang mencobai Tuhan, tapi Tuhan tahu dan Tuhan menjawab dia tentang kebenaran. Dan yang kedua, kita harus yakin bahwa kita sudah lahir baru dan diselamatkan. Yang pertama, kita memperoleh keselamatan. Yang kedua, kita harus yakin waktu kita memberi hidup kita, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan. Setelah kita lahir baru, Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu terus kita kejar. Banyak ajaran-ajaran di luar yang bilang bahwa sekali selamat tetap selamat. No. Tapi keselamatan itu harus selalu kita perbaharui. Selalu kita kejar untuk mencari keselamatan-keselamatan yang begitu luar biasa. Keselamatan itu akan punah waktu kita tidak mengasahnya, waktu kita tidak mencari melalui firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya bahwa ketika kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan, kita percaya kepada nama anak Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita menghormati Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang berikut, mengasihi sesama saudara seiman. Yang kedua, sudah biasa dan tekun melakukan kebenaran, bukan dosa. Waktu kita menerima Tuhan, kita tinggalkan cara hidup yang lama. Kalau dulu-dulu kita sering mabuk-mabukan, kalau dulu-dulu kita sering merokok, kalau dulu-dulu kita sering berzina, tinggalkan itu semua. Kita masuk dengan kehidupan kita yang baru, kehidupan di mana kita bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji, menyembah nama Tuhan. Dan yang berikut, bersungguh-sungguh mengikuti teladan Tuhan Yesus dan hidup seperti Tuhan Yesus. Yang terakhir, percaya, menerima, dan tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus kita Kristus. Kita harus percaya. Yang Tuhan mau di sini, waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus percaya, Bapak Ibu Saudara. Kita harus percaya pada Tuhan. Kalau kita tidak percaya pada Tuhan, kita nggak akan mengalami apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya ambil contoh bahwa kalau kita tidak percaya seorang sopir ini, kita menumpang satu kendaraan bis atau kita menumpang satu kendaraan travel, Bapak Ibu Saudara, untuk perjalanan yang jauh. Kalau kita tidak percaya pada sopir ini, pasti kita nggak akan mau naik, Bapak Ibu Saudara. Oh jangan, saya nggak tahu. Ini kalau dia lari sembarang-sembarang bisa tabrak orang atau bisa kita jatuh di jurang. Begitupun Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Waktu kita percaya kehidupan kita seutuhnya untuk Tuhan yang kendali, untuk Tuhan yang menjadi nakoda, percayalah bahwa tidak ada yang mustahil untuk Tuhan lakukan perkara. Tuhan lakukan mujizat yang besar dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, kelahiran yang baru menjadi kita manusia yang baru, menjadikan kita manusia yang baru. Saya akan tutup dengan satu kesaksian, Bapak Ibu Saudara, bahwa menjadi manusia yang baru itu butuh proses, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya bahwa waktu saya ada di dalam Tuhan, waktu saya mengandalkan Tuhan Yesus sebagai nakoda hidup saya mengalami
yang namanya dimensi yang baru ini, Bapak Ibu Saudara. Dulu orang tidak pernah menganggap saya apa, Bapak Ibu Saudara. Orang cuma bilang, John Denver, John Denver. Yang jelek yang ada di dalam otak mereka, yang jelek yang ada di dalam ingatan mereka tentang seorang John Denver ini, Bapak Ibu Saudara. 2013 akhir, Bapak Ibu Saudara, sekitar bulan November, saya ingat dengan jelas waktu itu Tuhan bawa saya untuk datang di gereja yang saya tidak suka, Bapak Ibu Saudara. Jujur saya benci gereja Betel Indonesia. Tapi hari ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan ubah, Tuhan berikan hati yang baru. Dan saya dibentuk di gereja Betel Indonesia. Dan saya dibentuk menjadi seorang hamba Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya bahwa itu semua oleh kemurahan Tuhan Yesus. Dan sampai hari ini saya bisa melayani Tuhan. Dan bukan saya, istri, anak-anak saya melayani Tuhan. Kami di dalam keluarga begitu tekun melayani Tuhan. Kami dibimbing oleh orang-orang tua yang begitu luar biasa, saudara. Gembala kami yang sampai hari ini senantiasa membimbing kami. Dan saya percaya bahwa regenerasi inilah yang akan saya buat. Waktu saya, Tuhan Yesus mengubah saya dari kehidupan yang lama, memberikan saya kehidupan yang baru. Dan saya percaya bahwa saya akan mengubah, saya akan mengajak, membawa saudara-saudara saya yang belum percaya Tuhan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran yang baru menjadikan kita manusia yang baru. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tinggalkan cara hidup yang lama, kita terima cara hidup yang baru. Tinggalkan dosa-dosa yang pernah kita buat, bertobat dan minta ampun, masuk di jalannya Tuhan. Dalam proses kelahiran yang baru, kita dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru, yakni manusia batinia dengan roh dan hati yang baru, seperti yang tertulis di dalam kitab Yeskiel 36 ayat 26 dan 27, Bapak Ibu Saudara. Dengan demikian, kita diproses menjadi pribadi yang taat, melaksanakan ketetapan Tuhan dan peraturan Tuhan yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kitab suci yang kita lihat, Bapak Ibu Saudara. Jadi, untuk mengalami tahun dimensi yang baru, agar kita tergenapi dalam kehidupan kita, saya dan Bapak Ibu Saudara yang pagi hari ini mendengarkan firman ini, berilah hidup kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah pada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau seorang John Denver sendiri yang dulunya kehidupannya begitu rusak, yang dulu kehidupannya tidak pernah kenal Tuhan, bisa Tuhan ubahkan. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang sama akan merubah Bapak Ibu Saudara seperti Dia merubah saya, seperti Dia mengangkat saya dari belenggu dosa dan membawa saya menjadi manusia yang luar biasa, manusia yang penuh dengan sukacita hari ini. Dan saya percaya bahwa kasih yang sama dengan Tuhan kita yang sama, Bapak Ibu Saudara akan mengalaminya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah itu menjadi peringatan akan aku. Karena itu, mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Tundukkan kepala, kita berdoa.
Tuhan, siapakah kami ini? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau yang turun dari sorga mulia, mati gantikan kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh betapa baiknya Engkau, Tuhan. Engkau menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah, itu Engkau. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kita juga akan memperkatakan arti Pentakosta ketiga karena kita percaya. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus,
tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Maka jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku Mari angkat kedua tanganmu dan siapkan hatimu, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan dalam pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang sudah terima sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa dalam ibadah berikutnya. Shalom. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku,